Oke, selamat siang semuanya. Saya Reval, saya ingin menjelaskan tentang ideologi-ideologi. Ini untuk tugas PPKN. Dan ini tugas PPKN ya. Ini, saya dari kelas SMP Pax, dari sekolah SMP Pax Eklesia. Saya ingin menjelaskan ideologi yang saya sudah bilangkan. Perkataan pertama, saya ingin menjelaskan tentang ideologi liberal. Nah, ideologi liberal itu dimulai dari revolusi dari Inggris. Revolusi itu dinamakan revolusi industri. Itu pada tahun 1750 sampai 1830. Nah, sebelum kita melanjutkan, apa itu liberal? Liberal itu adalah itu sesuatu yang bebas untuk mengutamakan individu. Jadi misalkan negara-negara yang liberal itu bisa Amerika Serikat, bisa Inggris, bisa Belanda, negara-negara di Eropa Barat lah guys ya. Jadi sekarang saya ingin menjelaskan hubungannya ideologi liberal dengan Tuhan. Itu dinamakan sekularisme, yang itu memisahkan hubungan antara negaranya dengan Tuhan. Nah, keadilan dari negara liberal itu ada distributif, adil tidak harus sama, memberikan tugas sesuai keadilannya. Dan ya sepertinya itu saja. Dan sabar. Negara ideologi liberal itu ada dua kelompok masyarakat, yaitu kelompok kapital dan trilektar. Yang kapital itu biasanya berkaum orang-orang kaya, dan kalau trilektar itu berkaum orang-orang miskin. Itu saja untuk ideologi liberal untuk sekarang. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang ideologi komunis atau sosialis. Oke, maaf guys, saya ada menanyakan sesuatu kepada saya, jadi saya harus stop videonya bentar tadi. Nah, saya akan lanjutkan dengan ideologi komunis. Ideologi komunis itu dilahirkan untuk melawan itu ada perbedaannya lah. Perbedaannya untuk melawan ideologi liberal ya, itu. Dan terus semboyannya ideologi komunis itu sama rata sama rasa, karena mereka itu mereka selalu sama, tidak ada yang lebih satu, tidak ada yang kurang. Nah, terus hubungannya komunis dengan Tuhan, hubungannya ideologi komunis dengan Tuhan itu adalah ateis. Nah, terus kalau saya akan memperlihatkan negara-negara yang menggunakan ideologi komunis. Satu adalah negara Korea Utara, North Korea. Itu salah satunya. Oke, maaf saya tadi ada kesalahan teknis. Ada yang memanggil saya, keluarga saya untuk memanggil. Nah, akan saya lanjutkan. Tadi kalau nggak salah saya dilanjutkan kepada negara-negara komunis. Negara-negara komunis. Kalau saya yang masih ingat saya masih ada satu yang masih komunis sampai saat ini, yaitu North Korea atau Korea Utara. Tapi juga ada dulu satu, yaitu Rusia USSR. Dan sepertinya situ saja. Menurut saya itu dua aja. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan pengertiannya ideologi komunis. Pengertiannya itu suatu yang mengutamakan kepentingan sesama. Seperti biasa, itu dari semboyan saja sudah ketahuan, sama rata sama rasa, dan saya sudah menjelaskan kenapa sama rata sama rasa. Walaupun ya situ saja saya sudah menjelaskan, dan saya ingin menjelaskan hak asasi manusianya, yaitu tidak tinggi satu, berarti nggak ada yang lebih dari mereka. Jadi semuanya seperti semboyannya sama rata sama rasa. Nah, sekarang adil komunis itu semuanya sama. Semuanya sama ya. Adil komutatif itu sama, adilnya yang sama. Sekarang kita akan berpindah ke ideologi fasis.
Nah, saya akan lanjutkan ideologi fasis, ideologi yang menggunakan nasionalisme yang ekstrim. Eh, Adilnya ada dua kelompok, ada dua adil lah. Ada yang dinamakan otoriter dan juga totaliter. Nah, kalau untuk otoriter itu tidak mau mendengar pendapat orang lain atau pendapat yang lain lah. Jadi mereka memilih pendapatnya diri sendiri. Dan juga ada totaliter. Totaliter itu tidak berdemokratif. Contoh negara-negaranya itu adalah Jerman waktu di saat politik Nazi, di saat politik Nazi, dan juga Italia yang dulu waktu bersamaan dengan Jerman waktu ada bernasional politik Nazi. Nah, sepertinya itu saja untuk ideologi fasis. Saya sekarang ingin menjelaskan ideologi Pancasila, ideologi yang dipakai untuk Indonesia saat ini. Nah, oke, saya akan lanjutkan. Ideologi Pancasila itu berasal dari Indonesia tercinta, dan saya ingin menyebutkan fungsi dan kedudukan Pancasila. Pertama adalah dasar negara sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa, sebagai dasarnya lah, sudah pasti. Dan saya sekarang akan ke ideologinya Pancasila. Ada 5, itu sebagai pandangan hidup, dan juga ada hubungannya dengan Tuhan yang dinamakan monoteis, juga sebagai perjanjian luhur, sebagai kepribadian bangsa, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, sepertinya itu saja. Dan sebelum saya menyelesaikan, saya lupa satu. Peraturan tertinggi di Indonesia adalah UUD. Peraturan yang tertinggi adalah UUD, tapi Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Ya, sepertinya situ saja saya akan menyelesaikan video hari ini. Semoga pada video ini kalian bisa mengerti apa yang saya maksud, ideologi apa aja yang ada di dunia, dan semoga kalian menjaga kesehatan dan selalu melakukan yang terbaik. Makasih.